Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-shalihin, amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan dan kita selalu rindukan Bunda Doris. Rumah papa saya udah ditodong sama Bunda Dorisnya. Dan tadi bilang ke Bunda Doris kayaknya harus segera pulang ke Indonesia jadi ustazah menggantikan Mama Dede. Saya yakin kalau Bunda Doris pulang ke Indonesia, Bunda Doris jadi selebgram. Selebgram memasak ya Bunda Doris ya. Karena masakannya enak. Salah satu yang saya rindukan dari Hong Kong itu adalah masakannya Bunda Doris. Dulu saya tiap tahun 2 kali ke Hong Kong. Jadi kalau saya pengen nyari bawang merah, saya ke Hong Kong. Tapi berhubung Bunda Doris lupa sama saya, ya udahlah 5 tahun saya nggak ke Hong Kong. Hampir saya nggak akan ke Hong Kong lagi, tapi alhamdulillah Bunda Doris ingat lagi sama saya. Dan setiap ngelihat wajah-wajah anak-anak muda, cewek-cewek Hong Kong yang soleha, yang sebagian besarnya adalah jomblo fisabilillah, saya selalu senang sendiri. Karena diam-diam saya mengagumi kalian. Diam-diam saya sebetulnya belajar dari kalian. Karena kalian semuanya orang-orang hebat. Karena gak mudah loh untuk pergi meninggalkan keluarga sebagai perempuan ya. Kalau sebagai laki-laki itu mungkin hal yang biasa. Sebagai perempuan pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, jauh dari orang yang tercinta, mungkin sebagian LDR-an yang gara-gara LDR akhirnya ditinggalkan, yang kemudian pas pulang-pulang ternyata udah ada janur. Itu tuh semuanya nggak mudah. Jadi apapun yang kalian korbankan untuk bisa mencari rezeki yang halal di sini itu adalah jihadnya kalian. Maka jangan pernah mengotori jihad itu dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Karena pengorbanan untuk sampai ke sini itu tuh nggak mudah. Saya yakin banget. Jangankan kalian yang tinggal di Hong Kong dengan segala amanah yang berat, orang yang keluar negeri untuk kuliah aja itu pengorbanannya luar biasa. Padahal dia udah dapat beasiswa, dapat asrama, tugasnya cuma belajar, itu aja berat. Apalagi kita yang bukan hanya keluar negeri, tetapi juga mendapatkan amanah dari keluarga kita untuk menafkahi. Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kalian. Jadi dan seterusnya. Artinya apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini sampai jadi orang Hong Kong kayak Bunda Doris. Oh juga anak Bunda Doris kenapa gak pengen pulang ke Indonesia? Saking Bunda Doris cinta dengan Hong Kong ya, Masya Allah, itu tuh gak mudah. Dari anak beliau SD sampai anak beliau udah punya anak, bayangin.
Dari anaknya kecil sampai udah punya anak, udah punya cucu. Dan mungkin sebagian kalian juga sama-sama senior dengan Bunda Nuris. Ada yang baru setahun, 2 tahun, dan itu adalah tahun-tahun yang paling berat. Maka jangan pernah mengotori jihad ini dengan sesuatu yang Allah gak ridho. Sayang, pengorbanan yang sudah sekian besar dicatat oleh Allah sebagai sebuah jihad fisabilillah. Kemudian itu bisa menjadi adalah jalan kalian masuk ke surga. Tiba-tiba terhalang hanya gara-gara tergoda sama mas-mas pom-pom. Apa tunjukannya sih? Maksudnya foto itu nih. Gara-gara tergoda sama Andi Lau. Dia sama Jackie Chan. Orang juga ya, penting orang ya. Itu foto ya. Oh, Andi Lau. Saya nggak ngikutin siapa yang muda-muda. Jadi jangan kotori atau jangan batalkan, jangan rusak semua pengorbanan dan ibadah jihad mencari rezeki yang halal kalian dengan sesuatu yang Allah enggak. Bersabarlah. Pengorbanan kalian hari ini adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kalian berkorban, nanti akan Allah ganti dengan sisa usia kalian setelah mereka dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Ketika kita berkorban setahun sampai 5 tahun atau mungkin lebih mencari rezeki yang halal, harusnya dengan itu Allah akan mengaruniai untuk kita anak-anak yang hafiz dan hafizah. Tetapi gara-gara kita mengotorinya dengan sesuatu yang haram, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali semua kebaikan. Jadi bersabarlah. Dengan sedikit pengorbanan, dengan sedikit rasa rindu, dengan sedikit rasa yang tidak nyaman, maka bertahanlah di situ. Semoga Allah ridho dengan semua perempuan-perempuan pejuang yang solehah yang ada di hadapan saya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Jadi saya ini bukan seorang stand up comedy ya. Jadi jangan ekspektasi bahwa saya akan melucu. Karena saya ingin menyemangati teman-teman di sini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hari ini kita pengen belajar salah satu tema yang paling penting dalam Islam, yaitu tema rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Percaya kepada takdir, bukan kepada Allah. Qada dan qadar, percaya kepada takdir. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang ada di sini tinggal di Hong Kong itu takdir bukan? Jauh dari suami takdir bukan? Ditinggal mantan takdir bukan? Kita nikah sama tetangga tempat kita curhat itu bukan? Kita nge-follow seseorang tetapi dia nggak pernah nge-follow back, takdir bukan? Ini ada yang di depan, ada yang di belakang, takdir bukan? Ada yang moto ternyata mencarinya video. Ada yang nge-follow pakai akun fake tapi ketahuan. Itu adalah jadi takdir itu adalah wuqu'u syai' wafiqatun li'ilmillah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan ilmu Allah itulah takdir. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang bukan takdir.
kita menghadirkan mata kita dalam beberapa menit sekian ratus kali, itu adalah takdir. Terus sekarang kita pengen melotot, nggak pengen berkedip. Itu adalah takdir. Barusan saya melotot, itu adalah takdir. Baik ataupun buruk menurut kita dalam kehidupan, semua itu adalah takdir. Dan kita di dalam rukun iman diperintahkan untuk beriman percaya sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang kita ngerasa bahwa itu di luar kehendak Allah, itu di luar kemampuan Allah. Padahal kita menghafal di antara 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah kudrat, iradah. Allah mampu, Allah berkehendak. Allah mampu, Allah mau. Berarti tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar kehendak dan kemampuan Allah SWT. Semuanya dalam ketetapan Allah. Dan takdir itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz di sebuah kitab induk namanya Ummul Kitab. Kitab induk yang bernama Ummul Kitab. Kapan ditulis? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Nanti akan lahir seorang laki-laki namanya Hanan. Nama Instagram. Kalau nama asli yang tahu cuma Bunda Dori. Nanti akan lahir di Aceh. Orang tuanya Fulan, ibunya Fulan. Dia akan kuliah ke Mesir. Dia akan ketemu dengan jodohnya dari Jawa. Itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Rezeki, jodoh, bahagia, sengsara, ajal, semuanya sudah lengkap ditulis. Bahkan tidak ada satupun sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita yang tidak tercatat di dalam Ummul Kitab. Apa nama kitabnya? Apa bedanya dengan Al-Quran Al-Fatihah? Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kalau kitab takdir, Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu artinya kitab induk yang di dalamnya dituliskan semua peristiwa kehidupan, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ada di situ. Makanya disebut dengan kata Ummul Kitab, kitab induk. Dan kitab induk itu disimpan di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada yang bisa membukanya atau mencoret-coretnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab induk yang besar itu kemudian Allah ambil bagian-bagian tertentu, bab-bab tertentu, tema-tema tertentu, kemudian diberikan kepada malaikat untuk ditulis ulang 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi di sana udah ada yang lengkap tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian 40 hari sebelum ibu kita, sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah menyuruh para malaikat untuk menulis ulang. Apa yang ditulis khusus tentang bayi yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Jadi ada 2 kali dicatat. Pertama 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, dan yang kedua dicatat 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim. Itulah kenapa ada tradisi 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya. Kenapa ada selamatan? Karena di dalam itu kita sedang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir-takdir yang baik. Jadi itu adalah arti dari takdir yang kita wajib beriman. Apa hasilnya ketika kita beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah? Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Amerika, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Taiwan, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Jepang, bukan ke Korea ketemu apa-apa, itu adalah takdir Allah. Tadinya cita-citanya lulus SMA pengen ke Seoul.
Nah, itu juga takdir Allah. Tiba-tiba ada air jatuh. Itu 40.000 tahun yang lalu dicatat air jatuh pas Ustaz Nabi lagi. Barusan kalian ketawa, itu adalah takdir. Saya juga Ustaz, berarti itu juga takdir. Jadi kita nggak bisa hindari teman-teman. Apapun yang terjadi, ada yang mau ketawa, itu takdir. Yang nggak mau ketawa agar bisa melawan takdir, itulah takdir dia. Takdir dia ketika yang lain ketawa, dia cemberut. Itulah takdirnya. Ketika yang lain menjawab salam, dia diam. Itulah takdirnya. Ketika yang lain sakit, dia sehat. Itulah takdirnya. Ketika kena COVID, dia terjebak di Hongkong, nggak bisa pulang ke Indonesia. Itulah takdirnya. Dan berbagai macam lagi peristiwa yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kita, semuanya takdir Allah. Arti takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rencana Allah. Dan itu yang harus kita belajar untuk meyakininya. Tapi ada yang unik tentang beriman kepada takdir ini, teman-teman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW pernah bilang kayak gini. Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa cemas. Rasa sedih dan rasa cemas itu bentuk yang lainnya takut, khawatir, galau, was-was, bingung. Itu semuanya disebut dengan istilah hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, apa artinya? Bukan, itu terjemahan yang keliru. Jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas terhadap keselamatan Nabi. Makanya Nabi bilang, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kata hazan di dalam hadis Tabrani tadi artinya cemas tentang masa depan. Aduh, saya tinggal di sini, kira-kira nanti bisa dapat jodoh nggak ya? Kan saya nggak pengen juga nikah sama orang sini. Pengennya nikah sama anak pondok yang habis Al-Quran 30 juz. Kalau nggak 30 juz minimal 30. Kalau capek saya sholat tahajud setiap malam, ayatnya itu lagi. Surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas. Dia bikin paling Al-Kautsar. Gak berani yang panjang-panjang karena gak hafal. Sekalinya nambah ada panjang dikit Al-Kafirun, tapi gak tahu ujungnya. Ulang. Lima ta'budu wala antum a'abiduna ma'abud wala ana a'abiduna ma'abudtum Akhirnya surat Al-Kafirun lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Ya Allah, saya bisa nggak punya suami yang hafiz Al-Quran? Padahal saya bukan ning, padahal saya bukan ustazah, padahal saya bukan santri. Saya cuma seorang pekerja biasa. Saya seorang perantau. Saya nggak punya basic ilmu agama. Saya pakai jilbab juga masih sering jatuh. Saya juga nggak tahu gimana cara pakai pakaian syar'i. Saya tidak bisa ngaji. Saya jauh dari keluarga. Saya mungkin bukan seorang perempuan yang kayak favorit yang suka pakai filter di sosial media. Saya bukan filter. Saya bukan TikToker. Ya. Terus khawatir, bisa nggak punya suami yang tingginya 3 meter?
muncul rasa khawatir, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari anak-anak saya. Normalnya itu kan anak-anak kecil punya ibu di sisinya. Sehingga ketika mereka susah, mereka pulang ke rumah cerita ke ibunya. Kalau sekarang cerita ke neneknya tidur. Cerita ke kakeknya sibuk di sawah. Bagaimana anak-anak saya ya Allah? Siapa yang mendidik mereka ya Allah? Gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari suami. Dekat aja saya nggak percaya. Apa lagi jadi? Ya Allah, apakah dia akan setia kepada saya? Kan gitu kan? Yang laki-laki di sana, ya Allah, istri saya ada di negeri banyak cowok-cowok keren loh saya. Banyak garang. Saya juga garang asam kan? Di sana dia sendiri. Mungkin dia dengan teman-temannya juga sama-sama merantau. Jadi mereka nasibnya sama. Mungkin di sana mereka nggak punya ustazah, nggak punya seorang yang membimbing. Apakah istri saya di sana baik-baik saja? Bagaimana ketika dia tinggal di sebuah rumah yang tuanya itu bukan orang yang baik? Atau kita sendiri khawatir, apakah saya akan ketemu dengan seorang yang memberi saya pekerjaan orangnya baik atau enggak? Bagaimana kalau saya dilarang sholat? Bagaimana kalau saya dikasih makanan yang haram? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Muncul hazan. Rasa khawatir, cemas, bingung, takut. Apa obatnya? Obatnya kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar. Obatnya belajarlah iman kepada takdir. Itu obatnya. Tapi saya belajar tentang pengorbanan seorang perempuan. Dia adalah seorang anak, dia adalah seorang adik, dia adalah seorang ibu, single parent. Dia adalah seorang istri. Dia adalah seorang perempuan yang mungkin pernah dikhianati dan dilukai. Dengan segala masalah dan background ujian kalian, saya respect sama kalian. Terima kasih. Mungkin saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata yang romantis karena saya itu orangnya tuh lempeng ya. Jadi buat saya respect itu mewakili rasa kagum saya. Saya belajar dari kalian. Kalian adalah para pejuang yang sedang berjihad fisabilillah. Berjihad untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua dengan nafkah yang halal. Maka pesan saya, jangan kotori jihad kalian dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Jangan kotori dengan apa? Garangan. Jangan kotori dengan garangan asam. Jangan kotori dengan hubungan tanpa status. Jangan kotori dengan kekol malam-malam. Jangan kotori dengan pura-pura ada WA nyasar. Jangan kotori dengan emoticon yang terlalu intimate. Little love, big hug, terus lope-lope. Jangan kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Sayang, karena pengorbanan kalian ada di sini itu gak mudah. Saya tahu kok, kalau bukan karena terpaksa, mungkin sebagian besar kita nggak ada di sini. Kalau bukan karena terluka, mungkin kita nggak ada di sini. Kita di sini tuh bukan gampang dan mudah. Kita di sini tuh dengan kondisi menahan rindu terhadap keluarga, mulai agak bingung dan khawatir terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Apalagi punya suami yang ditinggalkan LDR-an, khawatir apakah dia akan setia dan seterusnya. Kadang-kadang mulai curiga, kenapa WA saya nggak dibaca-baca, padahal dia online terus. Semua pengorbanan itu nggak mudah. Dan pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, tapi jangan kotori dia dengan apa tadi?
Jangan dikotori dengan sesuatu yang melenceng dari agama Allah. Baik, hari ini teman-teman kita pengen belajar tentang salah satu rukun iman yang keenam. Apa dia? Takdir. Beriman kepada takdir. Kodok dan kodok. Apa itu takdir? Takdir itu semua yang terjadi di dalam kehidupan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, semua itu disebut dengan takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian-kejadian yang semuanya terjadi dengan kehendak, ketetapan, keinginan, keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah takdir. Jadi sekarang kita ada di Hong Kong, takdir bukan? Kita berpisah dengan keluarga kita. Kita bekerja jauh dari orang yang kita cintai. Kita dapat majikan yang baik, majikan yang buruk. Hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu. Barusan ada yang uap-uap. Nah, itu takdir. Jadi jangan salahin dia. Ini orang ngapain menjalani takdir? Ada yang ngangguk-ngangguk tapi matanya makan. Takdir. Biarkan dia menjalani takdir dengan caranya. Semua kejadian dalam hidup kita, kita menarik nafas, membuang udara, kita Berkedip. kita yang berkedip mata itu semuanya adalah takdir. Saya nggak pengen berkedip besok biar nggak sesuai dengan takdir. Barusan saya melotot itu adalah apapun yang kita alami semuanya takdir. Yang barusan fotoin saya tapi saya pucat video takdir. Yang jadi video padahal pengennya foto, yang pengen fotoin malah selfie takdir. Yang pakai filter sampai 10 akhirnya jadi avatar takdir. Jadi semua yang barusan kehilangan gelang tuh takdir, yang akhirnya gelangnya dibakar fisabilillah. Takdir. Jadi takdir itu adalah semua wuqu'u syai', semua kejadian yang terjadi di langit di bumi sudah dicatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz. Itulah takdir. Tapi ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman pada takdir? Kan hukum beriman pada takdir itu wajib. Karena dia rukun iman. Rukun itu artinya nggak bisa diganti. Artinya beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, dan seterusnya. Sampai beriman kepada takdir, itu tuh nggak bisa ditawar-menawar. Harus beriman. Kalau ada satu saja kejadian dalam hidup kita yang kita anggap itu bukan takdir, maka cacatlah iman kita. Tersandung, aduh kok bisa tersandung ya? Allah kok membiarkan saya tersandung? Membiarkan tersandung? Enggak, karena sesungguhnya itu bagian dari takdir Allah, bukan terjadi di luar kehendak Allah. Maka takdir itu segala sesuatu tanpa pengecualian. Ketika kita disakiti sama mantan, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita bahagia, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita kecemplung kali, bukan takdir ini. Jadi, ini nomor bilang, bahagia di atas penderitaan mantan. Salah sendiri. Menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, al-iman bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir dapat menyembuhkan hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Bukan ham ya, kalau ham hak asasi manusia. Al-ham pakai tasydid. Apa itu alham? Atau kalau jamaknya alhumum, alham itu adalah
luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Wah. Masuk. Siapa di sini yang pernah dilukai? Tahu enggak ini? Ini enggak saya. Oke. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul? Kita nggak boleh berharap bahwa hari ini terluka, hari ini sudah sembuh, karena dia butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Jadi mereka sampai bikin grup karena mereka kita satu suriman katanya. Jadi ilham itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi ya gitu deh. Sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori alham. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Allah. Maka kita sedang alham, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang alham, karena kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang, takut. Seperti apa beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap rasa hazan, rasa takut, cemas, dan was-was? Pasti, saya yakin, pasti. Saya aja yang sekarang ninggalin anak saya 3 hari aja nih. Ada rasa khawatir gimana kalau misalnya dia merasa kenapa ya, Bapak sibuk banget. Saya udah keluar dari hari Jumat kemarin. Sebetulnya jadwal saya cukup padat di tahun ini sampai Ramadan tahun depan, tapi karena yang memintanya Bunda Nuris dan teman-teman Hong Kong, akhirnya saya sempetin. Saya bilang ke Bunda Nuris, kita coba cari tanggal merah Hong Kong. Karena kalau Sabtu Minggu udah nggak mungkin digeser, saya nggak boleh membatalkan janji yang sudah saya sepakati lebih dulu. Akhirnya ditemukanlah satu tanggal merah, yaitu hari Halloween. Ternyata hari Halloween mengundang saya. Kita harus ada Mas Hari. Kamu hari Valentine sih. Oh, tunggu si Ratu. Jadi saya mau gimana? Nggak benar, Bunda Nuris undang saya pas hari Halloween, harusnya hari Valentine. Oke, apa tadi? Saya lupa saya. Sebelum Halloween apa? Valentine. Saya aja ninggalin anak. Kayak misalnya saya keluar kota seminggu, terus di Bandung paling 2 hari, terus pergi lagi, di Bandung 1 hari, terus pergi lagi. Itu ada rasa khawatir, apakah nanti saya akan ditagih, dituntut oleh anak saya. Dulu ketika aku kecil, Bapak jarang ada bersama aku, sehingga mereka ngerasa nggak punya kenangan dengan saya. Rasa khawatir itu muncul. Makanya hari ini saya bawa Mariam, saya minta libur sekolah dulu beberapa hari, karena ikut saya, supaya minimal saya bisa menyelamatkan 1 orang di antara anak-anak saya. Dengan saya, terus akhirnya punya quality time dengan ayahnya. Mariam kesini tuh tahun berapa ya Bunda? Bukan 19 kayaknya. Udah lama banget. 18. Waktu itu Mariam masih SD. Sekarang Mariam udah kelas 1 SMA. Mariam dengan Aisyah, anak pertama dan kedua saya,
Mereka mungkin pernah merasakan masa ketika mereka kecil, saya lebih sibuk dari sekarang. Sibuknya itu sibuk banget. Sehingga suatu saat mereka bilang, mereka itu kayak merindukan sosok baba, sosok ayah yang bisa nganterin mereka sekolah, yang bisa nemenin mereka sarapan. Karena itu jarang terjadi. Sehingga muncul rasa takut dan khawatir saya, apakah saya zalim sama mereka ketika saya menunaikan hak umat, tapi saya malah zalim kepada keluarga. Ketika saya menerima undangan banyak orang, tetapi menolak permintaan anak sendiri. Akhirnya rasa khawatir itu luar biasa dalam hati saya, sehingga saya berpikir, gimana cara saya membayar hutang kepada anak-anak saya. Saya aja punya rasa khawatir dan takut, padahal ninggalin mereka hanya beberapa hari. Apalagi teman-teman yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun. Pasti rasa itu luar biasa, saya tahu. Dan itulah pengorbanan kalian. Dan itulah jihadnya kalian. Kesabaran kalian itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang, saya kagum sama kalian. Saya diam-diam belajar dari kalian. Kalian itu pejuang-pejuang hebat. Kalau ada para pahlawan keluarga, kalian adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Itu versi versi nasional. Kalau versi anak-anak, kalian adalah pahlawannya mereka. Kalau versi keluarga dan buat kita, mereka yang paling berharga ya. Maka kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Tepuk tangan dulu buat para pahlawan. Makanya yang namanya pahlawan itu baru disebut pahlawan karena banyak berkorban. Dan pengorbanan itu ada konsekuensinya. Rasa kangen, rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung. Apa obatnya? Bagaimana cara kita bisa tenang, mengambil amanah, menjalankan amanah di sini, jauh dari keluarga, sementara kita takut dengan keadaan diri kita, apalagi keadaan keluarga kita yang jauh. Maka obatnya adalah belajar al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Atau selain hazan, ada namanya hamun. Hamun itu rasa sedih, rasa terluka, rasa marah, rasa kecewa. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sering. Kadang kita marah dengan keadaan. Saya nggak mau kayak gini. Ini bukan pilihan saya ada di sini. Saya pengennya ada di sisi anak saya, ada di sisi orang tua saya, melanjutkan pendidikan saya. Saya nggak mau kayak gini. Walaupun ini bukan sesuatu yang buruk, ini mulia. Hanya keinginan kita bukan itu. Ya, kita pengennya begini, tapi kejadiannya begitu sehingga kita kecewa. Saya ada di sini gara-gara suami saya nggak bertanggung jawab misalnya. Saya ada di sini karena orang tua saya tidak mampu menafkahi keluarga. Saya ada di sini karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya ada di sini karena saya ingin menafkahi keluarga saya dengan nafkah yang halal. Saya ada di sini karena sebuah keadaan. Akhirnya muncul marah dan kecewa kepada sesuatu. Apa obat dari kecewa itu? Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita nggak belajar beriman kepada takdir, kita akan larut dalam kekecewaan dan ketakutan silih berganti. Hari ini kecewa, besok takut, hari ini marah, besok khawatir, hari ini terluka, besoknya bingung, galau, was-was. Kita hanya akan larut dalam dua penyakit hati yang bernama al-hamma wal hazan, rasa sedih dan rasa khawatir. Sehingga Nabi bilang obatnya adalah beriman kepada takdir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap dua penyakit hati tadi? Penyakit sedih dengan segala variannya dan penyakit khawatir dengan segala variannya. Sekarang ada yang namanya anxiety disorder dalam mental problem issue. Di Indonesia sekarang anak-anak muda sedang mengalami penyakit mental. Dan kita perlu sering-sering memantau anak-anak kita, karena bisa jadi triggernya karena dibully di sekolah. Sering kan lewat FYP kita, anak sekolah dibully sama temennya, ada yang dipukuli, ditendang, segala macam. Mengkhawatirkan sekali keadaan bangsa kita hari ini.
Di pesantren ada yang meninggal karena dianiaya sama kakak kelas dan seterusnya. Kita dengan niat tulus baik mondokin anak, kita cari biayanya sampai ke luar negeri, kita nafkahi mereka, tapi di pondok malah baru kemarin saya dapat sebuah kasus di Bogor, 24 santri disodomi oleh guru ngajinya. 24 santri. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari santri, selain kita mengambil semangat kesantrian, kita juga perlu muhasabah tentang keadaan dan realitas santri kita. Saya tidak ingin menyudutkan dan menyalahkan siapapun, tapi keadaan kita nggak baik-baik saja. Keadaan anak-anak kita nggak baik-baik saja. Keadaan keluarga kita nggak baik-baik saja. Karena mereka tinggal di sebuah masyarakat yang nggak baik-baik aja. Lalu bagaimana cara kita tenang jauh dari mereka? Itulah yang disebut dengan al-hamma wal hazan. Rasa marah, kecewa, terluka, dan rasa takut, khawatir, dan was-was. Ternyata obatnya iman kepada takdir. Gimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat? 1. Belajarlah meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tadi di awal saya katakan. Dan ini nggak boleh dipotong-potong ya. Nggak boleh cuma satu. Kalau cuma satu, nanti kita belum tuntas belajar takdir. Ada beberapa poin. Belajar beriman kepada takdir yang pertama adalah belajar meyakini tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali itu adalah ketetapan Allah. Syarrihi wa khairihi, kata Nabi, yang buruk ataupun yang baik. Yang buruk ataupun yang baik. Buruk di sini artinya buruk menurut kita, bukan sejatinya buruk. Yang kita nggak suka ataupun yang kita suka. Yang kita nggak harapkan ataupun yang kita harapkan. Yang kita mimpikan ataupun yang tidak kita inginkan. Semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah dan kita percaya bahwa itu ketetapan Allah. Ya Allah, saya mengalami ini adalah ketetapan-Mu. Maka diucapkanlah dengan kata-kata qadarullah. Gak boleh kita berandai-andai. Coba ya kalau kemarin begini, coba ya kalau kemarin begitu. Kalau kita berandai-andai dengan kata lau itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kalau kalimat lau itu membawa kita kepada penyesalan yang berlarut-larut. Dalam bahasa psikologis disebut dengan long grieving process, kesedihan yang berlarut-larut. Kayak menyesali gitu. Coba kalau, seolah pengen mengembalikan lagi waktu di masa yang sebelumnya. Coba seandainya, itu namanya berandai-andai. Oh, saya cinta ya. Mainnya kurang pas. Padahal saya udah teriak, nah ini apa nih? Kalau sebelum minggu, ini tangan gue. Kenapa kita perlu percaya, beriman bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir Allah? Kenapa? Biar kita tidak berandai-andai dan larut dalam penyesalan. Karena banyak orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Dia sampai hari ini tuh masih marah kepada dirinya sendiri, yang dengan kesalahan di masa lalu dia ada di sebuah posisi atau kondisi yang dia tidak suka. Sehingga dia marah kepada dirinya sendiri. Dia menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Dia larut dalam penyesalan. Dan gak sedikit orang yang dengan penyesalan itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Naik ke tower yang tinggi, turun lagi gak jadi karena ketinggian. Banyak orang yang larut dalam penyesalan, gak bisa memaafkan dirinya karena dia gak percaya bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas dari ketetapan Allah. Bukan hanya kesalahan dia pribadi. Ini pentingnya kita
Di poin pertama, belajar meyakini semua itu ketetapan Allah. Memang asbabnya, syariatnya kita yang melakukan kesalahan. Tetapi hakikatnya kan ada syariat, ada hakikat. Syariatnya kita yang melakukan kesalahan. Kita yang telah melakukan sebuah dosa. Kita yang mungkin pernah menyakiti seseorang. Kita yang mungkin pernah mengambil sikap yang salah atau pilihan yang salah dalam hidup. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah ketetapan Allah yang kita kenal dengan kata takdir. Jadi jangan terlalu larut dalam penyesalan. Ya Allah, sampai hari ini saya masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi. Ya Allah, kenapa saya harus begitu? Ya Allah, saya kenapa salah ngomong? Ya Allah, kenapa saya salah pilih? Ya Allah, kenapa? Itu pertanyaan muncul karena dia terlalu larut dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dan itu penyakit. Itu bikin kita nggak nyaman. Itu bikin kita nggak produktif. Itu nggak membuat masalah itu selesai. Yang ada kita sedang menyakiti diri sendiri terus menerus secara mentality. Lama-lama itu akan berpengaruh kepada fisiknya kita. Maka yang pertama, belajarlah untuk meyakini, oh ini takdir Allah. Karena udah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita ikhtiar. Tapi kalau udah terjadi, oh ini takdir Allah. Memang salah saya, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Sehingga saya tidak akan hanya larut dalam kesedihan dan penyesalan, saya akan belajar ikhlas dan pasrah. Itu obatnya. Sama dengan marah kepada apa yang sudah terjadi gara-gara kesalahan seseorang. Mungkin masalah rumah tangga dengan pasangan, mungkin masalah dengan orang tua, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan orang lain. Sehingga kita terus-menerus merasa sakit hati pada dia, marah kepada dia, nggak pernah mau menerima kesalahan dia lagi, nggak pernah mau menerima maafnya, karena kita semata-mata merasa bahwa itu kesalahan dia. Tapi begitu kita bawa ke hakikat, itu adalah juga takdir Allah, kita akan sedikit berdamai untuk memberi dia maaf. Kalau kita sedikit membawa kepada hakikat, selain syariatnya memang kesalahan dia, tetapi kesalahan ini hakikatnya adalah ketetapan Allah, kita akan membuka hati untuk memberi maaf kepada dia. Walaupun memberi maaf tidak harus ketemu. Karena luka itu butuh waktu untuk sembuh ya. Gak bisa hari ini luka, hari ini sembuh, gak bisa. Terus kalau gitu saya gak boleh menangis, Ustaz. Menangislah. Kan jadi jangan berpura udah nangis aja, luka aja, marah aja, tetapi jangan berlarut-larut. Kenapa bikin materi dengan aja? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu manfaatnya beriman kepada takdir. Biar kita nggak berlarut-larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Wajar memang kita merasa bersalah. Wajar kita marah kepada seseorang. Tapi nggak boleh berlarut-larut. Kenapa? Karena selain memang ini ada kesalahan seseorang, tapi hakikatnya ini adalah ketetapan Allah. Maka maafkan. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya nggak bisa ketemu. Gak apa-apa. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya masih ngeblok dia. Boleh. Boleh banget. Sejak kapan ngeblok itu dosa? Kata siapa ngeblok itu memutuskan silaturahim? Berarti dia nggak ngerti definisi silaturahim. Bahkan memaafkan itu adalah bagian dari silaturahim. Ngeblok, nggak mau ketemu, nggak mau satu grup, unfollow, unfriend, left group, itu bukan memutuskan silaturahim. Itu adalah cara kita menyembuhkan luka. Kan kau tahu pengalaman. Itu punya nggak berapa orang, alhamdulillah. Udah. Tahu nggak gimana saya menerima hal-hal yang nggak nyaman dalam hidup saya? Kayak misalnya kadang dibully di sosmed, difitnah, dibikinin konten, diedit sesukanya sehingga jadi viral.
misalnya dihina, direndahkan segala macam, gimana cara saya lapang dada dengan itu? Saya dalam hati mengatakan ini ketetapan Allah. Qadarullah. Sehingga saya berusaha untuk mudah melupakan dia. Apakah Ustaz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya sudah memaafkan dia. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Memang boleh kayak gitu Ustaz. Kata siapa nggak boleh? Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman, masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap ketemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan pembunuhan Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya. Karena memang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizalimi hak-haknya. Tapi Nabi enggak bisa ketemu dengan orang ini. Jadi saya enggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti, kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positivity toxic. Jadi toxic dan positif. Nggak boleh juga. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh nangis. Kamu nggak boleh ngeluh. Nggak kayak gitu juga. Itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita kayak secara manusiawi kadang perlu menangis. Secara manusiawi kadang memang terluka. Secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini bukan cuma tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang manusia, tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya yang udah jadi mantan, tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, nggak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang militannya, yang maha benar, yang tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, nggak ada caption, gampang buka aja komen. Hasilnya lebih jelas daripada kameramen. Kameramen cuma videoin doang. Mas saya, oh itu teman saya, oh itu. Ada yang dejavu. Pernah dilihat kejadian ini? Padahal halusinasi. Kalau ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Katakan itu kepada diri kita setiap mengalami hal yang buruk. Ustaz, saya udah ikhlas, tapi masih berat hatinya, gak apa-apa. Ustaz, saya masih udah ikhlas, tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu, gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya, Ustaz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak nggak mau menerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu nggak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah nggak apa-apa, maka itu ada solusi. Saya sudah sering merasa berbuat kesalahan yang agak memalukan, atau membuat kesalahan yang kayaknya nggak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal. Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan, baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri saya ikhlas. Jangan cuma menerima tapi yang memperbaiki diri.
Satu sisi, dari sisi syariat, kita memperbaiki diri. Dari sisi hakikat, kita ikhlas. Itu fungsinya dua sayap iman. Syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan secara syariat, perbaiki. Tapi kalau cuma perbaiki, hatinya belum ikhlas, ini benar. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki. Syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak menjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu. Saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi sayap iman antara syariat dengan hakikat. Itulah beriman kepada takdir. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman kepada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kalau yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan untuk kita. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar. Makanya nggak boleh kita curiga Allah kayaknya nggak dengar doa kita. Karena Allah sama. Kayaknya Allah nggak ngerti deh masalah saya. Karena Allah ilmun. Kayaknya Allah nggak rela deh saya jadi orang benar. Karena Allah itu Rauf. Karena Allah itu Rahman, Rahim. Dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna. Maka nggak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman kepada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustaz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surah Al-Baqarah ayat 219 untuk menjawab itu. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan itu bukan ayat ya. Jangan sok tapi itu bukan ayat. Mana ayat? Jangan sekali. Jangan ada ayat. Allah lebih tahu, kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Jadi jangan ngerasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu. Karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman kepada takdir. Nggak apa-apa kita menginginkan sesuatu. Nggak apa-apa kita mengharapkan seseorang. Nggak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah, ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman kepada takdir. Udah siap-siap, udah dandan segala macam, pengen keluar, ternyata tiba-tiba nggak boleh libur. Tiba-tiba orang di rumah bilang, kamu hari ini nggak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan.
Menurut kita yang paling baik itu keluar. Udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut taklim. Benar. Tetapi Allah lebih tahu. Mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut taklim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho. Ya udah, ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau nggak suka, maka kita akan bisa menyembuhkan hamma wal hazan di hati kita. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu pada itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu pada itu baik bagimu, buruk. Bisa jadi gimana sih? Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu Allah lebih tahu, maka jangan. Ingat ya, Al-Baqarah 216. Jadi setiap kali galau baca ayat itu. Tapi jangan dari awal ayat, karena di awal ayat itu tentang bab jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian berperang padahal kalian benci peperangan. Itu babnya beda. Bisa jadi kalian benci sesuatu. Nah dari situ mulainya. Wa asa an takrahu syai'an. Setiap kali galau, setiap kali sedih, setiap kali kecewa, setiap kali kayak ngerasa harusnya begini kok malah jadinya begitu. Baca ayat itu. Bisa jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dan Allah juga jelasin dalam surat An-Nisa sama. Wa ansyirhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik kepada pasangan kalian. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Berbuat baiklah kalian kepada pasangan kalian. Kalau kalian benci kepada pasangan kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Ustaz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Nah, saya cari-cari tak ada, Ustaz. Misalnya, tapi suami ibu namanya siapa? Firman. Oh, kirain Firman. Kok gak ada kebaikan sama sekali? Ustaz, dari sejak saya nikah sampai sekarang udah punya anak sekian, bentar lagi punya menantu, saya gak pernah mendapatkan satu pun kebaikan dari suami saya. Gimana ayat ini, Ustaz? Surat An-Nisa ayat 19, dan katanya bisa jadi kalian gak suka kepada pasangan kalian, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Ada kebaikannya. Dia mencela saya, dia merendahkan saya, dia mengabaikan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Bahkan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menarik bagi dia pergi dengan perempuan lain. Apa kebaikan pada diri dia, Ustaz? Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan itu datang melalui dia. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan datang melalui dia. Mungkin dia bukan kebaikan, tetapi lewat dialah kita mendapatkan. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Gara-gara kita sabar, ikhlas dengan suami yang tadi, Firman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran keikhlasan dan kesabaran kita, digantilah dengan yang solih, yang ideal, yang ganteng, yang cakep, yang good looking, yang tajir. Kapan Ustaz? Nanti di surga. Syaratnya apa? Mati.
Siapa yang seperti ini teman-teman? Aisyah. Sayyidah Asiyah istrinya dia. Coba bayangin nasibnya Sayyidah Asiyah. Lebih tragis daripada kita, lebih berat dari kita. Beliau beriman. Setelah beliau beriman, Fir'aun jatuh cinta kepada dia, dipaksa kawin sama Fir'aun. Tapi setelah dinikahi malah disiksa sama Fir'aun. Sampai akhir hayatnya ada di tiang salib yang disalib di atas pohon korma, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disiksa siang dan malam sampai wafat di tiang salibnya Fir'aun. Asiyah, perempuan solehah, punya suami kayak Fir'aun banget. Nggak ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan Fir'aun? Tidak. Ustaz jangan seuzon dong sama Fir'aun. Gitu-gitu dia juga kayaknya suami yang keren sih, kan dia raja. Gitu ada loh kebaikan Fir'aun. Saya juga lumayan ngefans sih sama Fir'aun. Ada juga orang yang ngefans sama Fir'aun. Sampai menamakan nama anaknya Fir'aun. Ada namanya siapa? Fir'aun. Oh, nama kamu Fir'aun. Soalnya ibu aku fans banget sama Fir'aun. Ya ada ya. Saking buruknya Fir'aun sampai tidak ada agama manapun, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, apalagi Yahudi. Itu musuhnya mereka. Nggak ada yang idolakan Fir'aun. Saking buruknya Fir'aun. Tapi kenapa diberikannya kepada Asiyah, perempuan sempurna? Cuma ada 4 perempuan sempurna di muka bumi. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa kok Asiyah yang dapat Fir'aun? Maka siapa kita kalau cuma dapat firman? Untuk mengeluh, Ustaz suami saya pikir banget, firman syah. Bagus kan ya? Bukan Fir'aun ya. Sementara kita juga bukan Asiyah. Harusnya yang dapat Fir'aun itu mungkin kayak kita yang imannya pas-pasan. Tapi malah Asiyah yang imannya sempurna, yang kesolehannya sempurna, kok dapat Fir'aun? Karena Fir'aun memang bukan kebaikan bagi Asiyah, tapi kebaikan kepada Asiyah datang lewat Fir'aun. Gara-gara Asiyah sabar terhadap suami seperti Fir'aun, akhirnya Asiyah menjadi satu dari 4 perempuan sempurna, dijamin masuk surga, bahkan di akhir hayatnya dia sudah melihat surga dari sejak di bumi. Asiyah masih di bumi, masih di tiang salib, tapi dia melihat surga, merasakan aroma surga, angin surga, sehingga Asiyah menutup matanya dalam keadaan tersenyum. Perempuan yang melihat surga dari bumi ialah Sayyidah Asiyah. Itu kebaikannya. Sehingga ketika Allah bilang bisa jadi kamu benci kepada pasanganmu, padahal pada dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau bukan dia kebaikannya, berarti kebaikan datang melalui dia. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kesulitannya? Fir'aun. Apa kemudahannya? Surga Allah. Kemuliaan di sisi Allah. Tapi kan Asiyah meninggalnya gak punya suami, Ustaz. Nabi bilang dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di dalam surga jomblo. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam surga tidak ada jomblo. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan, nanti dia akan Allah nikahkan dengan laki-laki ideal di dalam surga. Siapa laki-laki itu Ustaz? Allahu a'lam. Berarti di surga ada pernikahan, ada. Bahkan ada weddingnya, wedding organizer-nya para malaikat. Penghulunya Allah langsung, bulan madunya di surga. Surabaya. Siapa yang pengen nikah di surga? Ini yang peluka di dunia kayaknya. Ada harapan di dunia ya. Sampai berharap ya udah saya nikah di surga aja. Maka belajarlah meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, nggak ada yang buruk. Baik kita suka ataupun kita nggak suka. Kalau bukan di dalam takdir itu ada kebaikan, maka di balik takdir itu ada kebaikan.
Setiap kali kita mendapatkan kesulitan teman-teman, sebetulnya kesulitan itu tidak datang sendiri. Dia selalu datang membawa kemudahan. Itu satu paket, satu pasang. Usrun, yusrun, usrun, yusrun. Fa inna ma'al usri yusrun, inna ma'al usri yusrun. Jadi kalau melihat ada kesulitan dalam hidup, lihatlah dia sebagai seorang kurir yang membawa kemudahan. Kita kalau datang kurir ke rumah bawa paket, tok paket, kita akan fokus ke mas kurir. Baik, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh saya. Pertama, jika seseorang bercerai lalu menikah lagi, nanti di surga pasangannya yang mana? Dan apakah di surga itu hanya ada bidadari, tidak ada bidadara? Nikah ini masih berharap ada di surga, nggak di dunia. Oke, bagaimana kalau seorang perempuan menikah dengan dua orang laki-laki? Suami pertama secara menikah itu meninggal, karena kalau cerai selesai ya. Suami pertama meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan suami berikutnya. Meninggal, menikah lagi, bahkan sampai 10 misalnya. Kira-kira nanti dia sama siapa? Sama semuanya. Sama siapa? Sama semuanya. Semua. Terakhir. Iya. Kasihannya seterusnya. Sama semuanya. Nanti sama semuanya. Kalau itu ada poliandri. Itu akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau suami yang ketujuh ternyata paling penyayang, paling ngalahan, paling pengertian, maka nanti dia akan bersama dengan yang ketujuh. Yang lain nanti akan dikumpulkan dengan pasangannya yang berbeda-beda. Yang pasti tidak ada jomblo di surga. Kata siapa itu? Bukan kata saya, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Laisa fil jannati a'zab. Di surga nggak ada jomblo, kata Nabi. Di surga nggak ada jomblo. Jadi kalau meninggalnya belum menikah, nanti menikahnya di surga. Wedding organizer-nya para malaikat. Terus pasangannya siapa? Pasangannya adalah laki-laki dan perempuan terbaik yang ada di surga. Terus dia nanya lagi, apakah di surga nggak ada bidadara, Ustaz? Cuma ada bidadari. Tahu nggak siapa bidadari surga? Bidadari surga itu ya kalian. Amin. Bidadari surga itu adalah perempuan solehah yang hidup di dunia, dialah bidadari terbaik di surga. Jadi nggak usah berpikir kamu cemburu sama bidadari di surga. Bidadari di surga itu kalah cantik, kalah menarik dibandingkan bidadari yang ada di dunia, yang solehah, dan mereka lah yang akan menjadi ratunya para bidadari. Sehingga kalian tidak akan pernah tersaingi dan tergantikan. Begitu juga laki-laki surga. Laki-laki surga itu adalah laki-laki dunia yang soleh, yang insya Allah juga tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya. Ini tulisannya luar biasa ya, Kak. Tulisannya. Dokter ya. Bagaimana dengan perempuan yang sudah bercerai secara hukum tapi belum pernah ada kata talak dari suaminya? Apakah benar jika wanita tersebut menikah lagi termasuk perbuatan zina secara agama? Apa arti sudah bercerai secara hukum? Artinya kan dua-duanya sepakat. Karena tidak akan dihukumkan bercerai kalau salah satunya belum sepakat, kecuali terjadi kezaliman. Maka yang menceraikannya adalah hakim.
Kalau dua-duanya sepakat, walaupun nggak ada kata talak secara shar'i, maka itu sudah jatuh talak. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan. Saya ingin meminta solusi kepada Ustaz. Saya punya teman laki-laki. Kita sudah berteman sejak SMA. Ini teman atau teman? Sudah berteman sejak SMA. Saya tahu latar belakangnya. Berasal dari keluarga pesantren. Baru-baru ini dia menyatakan perasaannya pada saya. Kok baru datang? Benar, sesuai awalnya. Tapi saya sendiri berasal dari keluarga awam. Saya harus gimana Ustaz? Terima. Kalau datang kepadamu laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka permudahlah. Kalau kita ngerasa nggak pantas, maka pantaskan. Kalau kita ngerasa nggak bisa ngaji, belajar ngaji. Jangan hanya gara-gara ngerasa nggak pede, insecure, kita menolak rezeki. Apakah ketika suami meminta cerai dalam keadaan emosi bisa dibilang talak? Sekarang saya nanya, ada nggak orang yang talak dalam keadaan happy? Talak ini? Di mana-mana yang namanya talak itu pasti lagi emosi. Jadi emosi yang tidak dihitung talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau tidak kehilangan akal, kalau kita tanya ini berapa? Dua. Salah, berarti dia hilang akal. Padahal salah. Kalau dia masih bisa berhitung, dia masih waras, dia masih sadar, berarti dia belum kehilangan akal. Maka jatuh talaknya. Karena tidak ada orang yang talak karena lagi happy. Aku sayang kalah sama kamu, aku talak ya. Nah, ada orang yang kayak gitu ya. Karena banyak yang talak itu pasti lagi saya meminta jalan terbaik sama Allah, tapi tiba-tiba rasa yang di dalam hati saya kepada suami saya dihilangkan oleh Allah. Jadi saya nggak mau bercerai Ustaz, saya ingin bertahan karena anak. Ini maunya apa sih? Karena itu adalah kekuatan. Jadi karena kita lemah, lihatlah mereka. Insya Allah itu akan membuat kita bertahan dengan pasangan kita. Kalau kita lagi lemah, lihatlah mereka. Insya Allah akan bertahan. Ketahuilah sesungguhnya perceraian adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Perceraian adalah kemenangan besar dari setan. Kecuali perceraian yang darurat. Maka kalau kita bisa bertahan, bertahanlah. Kalau tidak ada perasaan, minimal kita bertahan karena iman. Nanti Allah yang akan mengilhamkan rasa cinta setelahnya. Gimana caranya biar tetap tenang ketika terus-menerus ditanya kapan nikah? Ini caranya gimana? Dia nggak ditanya. Dia usah dijawab. Itu pertanyaan yang orang Indonesia itu suka basa-basi. Kapan nikah? Udah punya anak belum? Tinggal di mana? Kerja apa? Sekolah di mana? Itu hanya budaya yang ada di Indonesia. Kan nggak ditanya kayak gitu. Karena kita suka basa-basi. Jadi basa-basi tidak harus dijawab. Ustaz, dosa enggak kalau kita lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhirat? Contoh, kita enggak berinfak. Oh, ini yang tadi nggak bisa. Padahal ada uang, tapi lebih mementingkan urusan pribadi. Bagaimana Ustaz? Dulu saya pernah bawa Maryam ke rumah sakit ketika saya dalam keadaan susah, dalam gak punya uang. Maryam sakit, terus saya bawa ke rumah sakit, ditolak karena saya nggak punya uang deposit. Dia lagi sakit keras, harus dibawa ke UGD, tapi di rumah sakit dia ditolak gara-gara saya nggak bisa bayar deposit. Uang saya cuma 100.000, depositnya 3 juta.
Akhirnya keluar saya dengan berlinang air mata, saya kecewa banget. Akhirnya uang 100.000 itu saya bagi dua, 50.000 saya beli obat di apotek hanya untuk menghilangkan panas, dan 50.000 lagi saya pakai sedekah. Alhamdulillah dengan sedekah itu kemudian besoknya berangsur-angsur Maryam sembuh. Gara-gara ditolak di rumah sakit, maka biaya kesembuhan Maryam cuma 100.000. Apa pelajarannya? Kalau kita punya hajat urusan dunia, maka tunaikanlah dulu hajat orang lain, Allah yang akan menunaikan hajat-hajat kita. Ustaz, bagaimana caranya melupakan masa lalu? Masa lalu dengan cara jangan stalking, jangan kepo. Tapi ini bukan hanya sebelahnya. Terutama rasa trauma dan sakit hati karena suami pernah berzina dengan perempuan lain. Bagaimana karena itu dosa besar. Bunda sana tuh loh, pasukan bunda. Bisa, tapi saya nggak ada meninggalkannya. Mbak, itu mbak. Ya, kalau dia itu bertobat dan tobat dan Tuhan, maka beri dia kesempatan. Tapi kalau dia belum berubah, Tinggal dibatasi semua dia akan nanti. menjadi penyakit. Kayak kalau kita ini nggak di Sekarang ada sekian perempuan di Bandung mengidap HIV, padahal mereka tidak pernah melakukan dosa besar, ternyata penyebabnya suaminya sering jajan. Korbannya istri. Makanya untuk kondisi kayak gini kan kita memang harus agak tegas demi anak-anak, demi orang tuanya. Istrinya kemudian hamil, bayinya juga kena HIV, kasihan. Itu semuanya karena kejahatan si laki-lakinya. Ustaz, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu? Tadinya kesini mencari nafkah, tapi sering tergoda dengan hawa nafsu yang menghancurkan niat awal. Apa yang harus saya lakukan untuk melawan hawa nafsu? Lawan hawa nafsu dengan berpuasa, lawan hawa nafsu dengan sholat, lawan hawa nafsu dengan olahraga, lawan hawa nafsu dengan hiburan. Dari yang paling tinggi ya, sholat, puasa, zikir, Quran. Kalau nggak mampu juga, mulailah dengan hal-hal yang positif yang kita senangi. Olahraga, hiburan, beli skincare. Yang penting jangan berbuat dosa. Nanti kalau itu tujuannya meninggalkan dosa, maka itu bagian dari mencegah kemungkaran, tarkul munkarat. Ustaz, bagaimana cara kita meyakini seseorang itu jodoh kita? Ada yang sudah mendesak sebelumnya. Bagaimana cara kita meyakini dia itu adalah jodoh kita? Jangan pernah memberi hati sebelum halal. Tapi kita nggak pernah tahu rahasia apa. Jadi tidak perlu harus yakin. Yang perlu itu adalah pelajari. Dia cocok nggak dengan kita? Dan klik nggak dengan kita? Jujur nggak kepada kita? Serius nggak? Kalau iya, maka ajak dia untuk lebih berkomitmen dengan halal. Kalau udah halal, saya terima nikahnya fulana bintu fulan, baru detik itu juga kita berikan hati kita kepada dia. Kemudian seorang yang muslim yang sudah murtad kemudian kembali lagi kepada Islam, apakah amal ibadahnya diterima? Ya diterima karena dia udah balik, alhamdulillah. Yang ini ya, banyak sekali ya. Sebenarnya bukan sebenarnya. Sekarang pertanyaan saya sebagai manusia biasa. Apakah kalau kita berbuat dosa-dosa besar, maka nanti azabnya akan menimpa keluarga kita? Ya. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan menghukum kita, dan hukuman itu bukan hanya mengenai kita, tetapi mengenai orang di sekitar kita. Tetapi bagi mereka itu bukan hukuman, tetapi itu penggugur dosa. Makanya kalau ada maksiat di sekitar kita nggak mencegah kemungkaran atau maksiat, nanti kalau Allah turunkan azab,
Bukan hanya ahli maksiat yang kena, tetapi kita juga yang bahkan ahli ibadah ikut menanggung azab tersebut. Kalau kita meninggal dalam musibah tersebut, maka kita meninggal sebagai orang yang husnul khotimah. Tapi tetap mengenai kita. Makanya itulah kenapa kita disuruh untuk mencegah kemungkaran, karena itu akan berpengaruh kepada kita, termasuk kemungkaran di dalam rumah. Anak mau sholat, orang tuanya kena, keberkahan rezeki ayahnya berpengaruh. Gara-gara anak enggak sholat, begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Jadi dosa secara perbuatan maksiat secara dosa hanya ditanggung oleh yang berbuat maksiat. Tetapi dampak dari perbuatan itu bisa ditanggung bahkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah berdosa meninggalkan suami di rumah demi membantu kedua orang tua? Tergantung. Kalau suaminya ridho, maka insya Allah tidak masalah. Tapi harusnya suaminya bisa menyelesaikan masalah ini sehingga istrinya tidak perlu harus pergi jauh. Dan semuanya suami mampu. Ada suami yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang pura-pura tidak mampu. Jadi kalau suaminya udah berusaha tapi belum mampu, kemudian dia itu, maka silakan dengan syarat. Ada beberapa syarat syariah ya. Di antaranya adalah dia percaya bahwa kita nggak sendiri. Dia kenal, misalnya di sini siapa orang tua kalian, Bunda Nuris misalnya. Maka dia menitipkan kalian kepada Bunda Nuris. Bunda nitipin istri saya, Bunda nitipin adik saya, Bunda nitipin anak saya. Terus Bunda Nuris yang mendapatkan amanah itu bikin taklim untuk menjaga supaya kita selalu semangat beribadah. Maka kalau seperti itu insya Allah aman. Tapi kalau kalian pergi ke luar negeri, nggak punya komunitas, nggak kenal siapa-siapa, nggak bergaul, nggak ikut dalam taklim, maka itu sangat tidak aman, bahaya. Saya mau tanya Ustaz, saya sudah menikah, apakah nanti harus membangun nikah? Apa ini? Kalau nanti bertemu kembali, terima kasih. Dulu ketika nanti kalau pakai itu tuh apakah memang membangun sholat ini belum? Maksudnya itu pertanyaan Yang penting orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir. Apakah orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir? Kalau kita menganggap perbuatan dosa itu tidak termasuk takdir, maka cacatlah iman kita kepada Allah. Bahkan perbuatan dosa pun adalah takdir Allah. Kalau gitu, apa salahnya kita ketika kita berbuat dosa? Salahnya kita adalah tidak mau mengharapkan takdir yang terbaik di sisi Allah. Bukankah Allah memberikan ruang kita untuk memilih mau takdir yang mana? Takdir yang baik atau takdir yang buruk? Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, Damaskus. Di tengah jalan mendapatkan berita kalau di Damaskus lagi ada wabah menular. Akhirnya Umar balik lagi ke Madinah, gak melanjutkan perjalanan. Ditanya sama tentaranya, ya Amirul Mukminin, afirarun min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Bukankah pandemi itu atau wabah itu takdir? Kita menuju ke sana sudah takdir. Kenapa kita lari? Apakah kita lari dari takdir Allah? Umar menjawab, na'am. Firarun min qadarillah ila qadarillah. Kita lagi lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi berbuat dosa adalah takdir dan berbuat baik juga takdir. Kenapa tidak memilih takdir yang baik? Wahadainahum najdain. Kami beri mereka pilihan dengan dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Bisa menjadi orang yang bersyukur, bisa menjadi orang yang kufur. Ustaz, saya susah move on dengan mantan. Tetapi mantan saya sudah menikah. Ini sekarang dia udah bercerai. Keluarga dia sangat mengikuti mantannya.
putus, nikah, cerai di rumah Ustaz saya bersama dengan intim, tapi saya menikah dan sekarang dia ada bercerai. Apakah dia bisa menjadi jodoh saya? Saja ya Allah, kembalikan dia kepada aku walaupun sudah tidak utuh. Ustaz, saya seorang single mom. Saya jarang sekali dikasih komunikasi dengan anak saya. Jadi saya ingin memutuskan untuk mengambil dan merawat anak saya untuk pulang ke Indonesia. Tetapi bapak saya masih berharap sama saya untuk kerja di sini. Karena saya anak pertama tulang punggung adik saya yang 3. Yang saya mau tanyakan, saya dahulukan anak saya atau bapak saya? Anak. Kenapa anak? Karena bapak kita justru harusnya bertanggung jawab kepada hutang. Kalau bapaknya udah uzur, bagaimana Ustaz? Pulang ke Indonesia, rawat anak, semoga Allah beri jalan lain untuk bisa menafkahi ayah dan adik-adik. Kalau kondisinya kayak gini, karena anak itu jangan biarkan kita punya hutang pengasuhan kepada anak. Itu susah membayarnya. Dan anak itu adalah investasi masa depan kita. Jangan biarkan investasi itu rusak karena kondisi seperti ini. Kecuali kondisi normal, anak kita baik-baik saja, suami kita orang yang insya Allah amanah. Tapi kalau kondisinya kayak gini, pulang. Maaf saya mau nanya, kalau laki-laki kan boleh menikah lebih dari satu. Iya. Suami istri mualaf, apakah mereka harus akad lagi secara islami mengetahui mereka menikah sebelum masuk Islam? Lebih baik, tidak apa-apa. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka berakad lagi secara islami, walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu lebih baik. Minta doa buat anak saya yang mau berangkat pelayaran besar, namanya Teguh Budi Wibowo. Insya Allah nanti kita doakan. Ustaz mau nanya, bagaimana solusinya atas anak yang nggak betah di pondok? Jangan dipaksa. Saya tipe orang yang sangat menghargai minat anak. Setiap kali anak saya mengeluh tentang pendidikan, saya tanya, apa yang kamu suka anak? Kamu hobinya apa anak? Nanti saya akan memikirkan bagaimana mengkonekting hobi itu kepada jalur kesuksesan masa depan dia. Itulah pendidikan. Bukan memaksakan kehendak orang tuh, walaupun dia baik. Tapi nggak selalu harus seperti itu. Kita jangan menjadi orang yang arogan pada anak. Dan mungkin dia punya alasan yang kita nggak ngerti kenapa nggak besar di pondok. Mungkin bukan karena dia nggak mau belajar agama, tapi mungkin metodenya nggak cocok dengan dia. Mungkin lingkungannya nggak nyaman bagi dia. Banyak faktor. Bukan jangan paksa, diskusi lah, terbukalah dengan anak. Biasakan berdiskusi dengan anak kita bahkan sejak mereka masih SD. Jangan membiasakan mendoktrin anak, karena itu bukan pola pendidikan calon pemimpin. Pemimpin itu diajak diskusi, sedangkan budak itu biasanya disuruh. Kalau kita ingin mencetak para pemimpin, berdiskusilah dan hargailah pendapatnya. Kalau kita ingin mencetak budak, suruhlah dia dan jangan pernah mendengarkan ucapannya. Mau mencetak budak atau pemimpin, maka hargailah pendapat dia. Karena pendapat dia itu nggak selalu benar, tapi kita telah memberikan satu pelajaran penting. Dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Dia harus merasakan konsekuensi dari sebuah keputusan. Di situ kita sudah mendidik. Jangan samakan dia terlalu berlebihan. Biar dia merasakan dan belajar sendiri. Tuhan mama udah bilang jangan digituin. Tapi dikasih tahu, ya udah gimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini? Biasakan positif dan konstruktif. Jangan hanya menghakimi. Jika istri bekerja lalu membantu orang tuanya karena alasan masih membutuhkan bantuan, apakah harus izin suami? Lalu suami marah karena istri tidak izin. Lalu suami mengancam kalau istri masih mengutamakan orang tuanya, mending gak usah punya suami, cerai pisah aja. Apakah perkataan itu berarti saya sudah ditalak? Terima kasih Ustaz. Perkataan itu belum jatuh talak karena maksudnya baru mengancam, bukan memutuskan. Yang kedua, itu suami gak tahu diri. Benar istrinya solehah, mau bekerja, bantu ekonomi keluarga, dan nggak punya kewajiban istri menafkahi suami. Harta istri, harta suami. Saya kayak gini bilang lagi.
Jika ada wanita sudah pernah menikah 2 kali dan gagal, status suaminya jejaka. Jika mau menikah lagi dan calon suaminya jejaka, perjaka kali ya. Bagaimana dilihat dalam hukum syariat? Yang apa ya? Kalau dalam beberapa adat di Indonesia tidak dibolehkan karena solusinya Ustaz? Boleh dalam agama ada masalah. Saya seorang perempuan yang sudah menikah dan seringkali seorang kakak dari 3 bersaudara. Amalan apa yang bisa membawa orang tua, suami, adik-adik saya, dan keluarga saya masuk ke surga Ustaz? Masya Allah. Ini istri keren banget. Dia mikirin suami, anak, adik, orang tua, semua dipikirin. Luar biasa nih perempuan. Manajer masa modern ya. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Jadilah seorang ustazah. Jadilah seorang pendidik. Jadilah seorang da'iyah yang selalu mengajak dan memberi teladan kepada kebaikan. Jadilah keberadaan kita dimanapun menjadi inspirasi kebaikan bagi orang di sekitar kita. Itu cara yang paling gampang. Seringkali saya berdoa agar tidak memimpikan mantan. Tapi setiap kali saya berdoa saya malah mimpi Ustaz. Apakah dia jodoh saya? Mimpi itu tidak selalu ilham. Bisa jadi memang kita belum selesai dengan masa lalu. Makanya kenapa mimpi? Apalagi sebelum tidur masih ngepoin akun dia. Apakah saya boleh berharap kepada dia? Boleh, selama dia belum menikah. Kalau udah menikah jangan berharap dia bercerai. Apa hukumnya sulam bibir dan sulam alis? Kalau untuk kecantikan tidak boleh. Kalau untuk kesehatan boleh. Contoh untuk kesehatan, bibir sumbing. Contoh untuk kecantikan, pengen alisnya rata. Kalau kecantikan nggak boleh, kalau kesehatan boleh. Tanya kepada diri masing-masing, ini cantik atau sehat. Sehat itu artinya ada yang nggak, ada yang cacat, ada yang sakit, itu namanya kesehatan. Kalau ada yang menurut kita nggak nyaman, nggak seret, itu bukan kesehatan, itu kecantikan. Kok alis saya gini ya? Saya pengen alis saya gini loh. Sangat besarnya mulai nenek kakek dengan adik saya waktu berumur 2-3 tahun. Sejak saat itu saya tidak dirawat ibu dan ayah. Sekarang saya 32 tahun dan adik 30 tahun. Apakah kami bisa bertemu dengan ibu kami? Boleh. Kami tidak memiliki informasi tentang beliau. Lalu bagaimana kami harus bersikap mencari beliau? Jangan tanya saya. Saya di mana usaha saya mau dukun. Boleh mencari keberadaan ibu, ayah, bertemu. Jangan pendendam. Jangan pendendam. Jadikanlah itu sebagai tadi salah satu di antara takdir Allah yang pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ada orang yang dirawat oleh orang tuanya yang utuh tetapi sering mengalami luka pengesahan. Sedangkan kita dirawat oleh nenek dan kakek kita, tapi malah alhamdulillah disayang dengan sesayang-sayangnya. Mungkin itu hikmahnya. Kita baru ketemu orang tua ketika kita tidak perlu lagi diasuh. Allah punya alasan. Berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana cara agar hati tetap ikhlas dan menerima sikap yang kurang baik dari seseorang? Dan bagaimana cara agar tidak terlalu cinta kepada dunia? Supaya tidak cinta dunia, sering-sering mengingat kematian. Karena kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil lazzat. Banyak-banyaknya mengingat penghilang kenikmatan. Apa itu kematian? Saya mau tanya, apa hukumnya kalau ibu selalu doain yang jelek-jelek sampai minta izin nikah pun didoain hancur rumah tangganya. Dan akhirnya doanya terkabul. Padahal dari saya bayi sampai saya dewasa yang ngurusin nenek kakek. Padahal saya anaknya nurut, gak pernah membantah. Kalau kita gagal dalam rumah tangga, jangan berpikir bahwa itu karena kutukan ibu kita. Kenapa? Selain anak itu bisa durhaka kepada orang tua, ternyata ada juga orang tua yang bisa durhaka kepada anak. Di zaman Umar bin Khattab, ada anak yang gak mau berbakti kepada orang tuanya, sampai orang tuanya melapor kepada Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, anak saya tidak mau berbakti kepada saya. Akhirnya anak ini dipanggil, kenapa kamu tidak berbakti kepada ayahmu?
Kemudian anak itu bertanya, ya Amirul Mukminin, selain anak durhaka, apakah ada ayah yang durhaka atau orang tua yang durhaka? Kata Umar, ada. Apa indikasinya? Apa kriteria orang tua durhaka? Satu, dia menamakan anaknya dengan nama yang buruk atau mencela dengan celaan yang buruk, mendoakan dengan doa yang buruk. Itu berarti kriteria pertama. Kedua, orang tua durhaka itu mencarikan ayah atau ibu untuk anaknya yang tidak baik. Seorang laki-laki mencarikan ibu yang tidak baik untuk anaknya. Seorang perempuan mencarikan ayah yang tidak baik untuk anaknya. Itu orang tua durhaka. Yang ketiga, dia tidak memberikan makan dan minuman kecuali dari harta yang haram. Maka itu orang tua durhaka. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, ayah saya menamakan saya dengan nama yang terjemahnya celaka. Ayah saya mencarikan saya ibu. Saya lahir dari seorang perempuan pezina. Dan ayah saya tidak memberi saya makan kecuali dari yang haram. Maka itulah alasan kenapa saya tidak berbakti kepadanya. Akhirnya ayahnya dicambuk sama Umar. Jadi selain anak durhaka, juga ada orang tua durhaka. Makanya jangan takut kalau didoakan buruk, sementara kita tidak pernah berbuat buruk kepada orang tua kita. Itu nggak akan berlaku. Akan berlaku doa buruk orang tua kalau memang kita menyakiti perasaannya dan durhaka kepadanya. Tapi kalau nggak berhak untuk didoakan seperti itu, insya Allah nggak berlaku dan Allah maha bijaksana. Allah nggak sekaku, asal ibu berdoa pasti kena, asal ibu berdoa pasti kena. Nggak sekaku itu Allah. Bagaimana hukumnya menyukai BTS atau K-pop? Dengan syarat tidak lebih daripada kita mengidolakan Rasulullah, para sahabat, orang solih. Kalau lebih dari itu masalah. Ustaz, share doa agar cepat dapat jodoh. Karena saya sudah kepala 3 belum menikah. Palanya tiga. Apa doa cepat dapat jodoh? Saya pun dulu nggak baca doa itu. Ya wadud, Allahumma inni as'aluka bi'anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-wadud urzinil mawaddah. Yang ini berdoa ini. Orang nggak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu nggak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun, masalah rezeki, masalah jodoh, terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang, yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari?
besar dan sayu, tapi nggak belok. Nah, ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu, Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah, jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti. Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat udah tenang aja ada Allah adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.